kerja aku di dunia media, bagaimana sih sebuah media itu membantu brand dalam menyampaikan objektif kampanye mereka gitu. Mungkin tadi sempat dijelaskan juga oleh Kang Rizky ya. Di sini kita akan lebih in-depth lagi, tools-nya apa aja sih, terus kontennya seperti apa, dan banyak lagi detailnya gitu. Next-nya, kok nggak bisa berubah? Oke, sebentar. Oke. Jadi ini sekilas udah dijelaskan sama Bu Rati, personal information aku sendiri sekarang adalah sebagai Business Development Manager di IDN Media, representatif untuk IDN Times dan Fortune Indonesia, media terbarunya di grupnya IDN Media. Kemudian aku juga mulai usaha di awal tahun 2020, cleaning agent, karena kembali lagi seperti yel-yel atau apa ya, yang biasa kita nyanyiin dulu, berbisnis. Waktu profit ya, Teh? Iya, betul. Dan kebetulan nih, pada lagi profit juga, Teh. Nih. Oh jadi, gitu, siap. Dan itu, juga. Ini Bu, apa namanya, tertanam ya? Tertanam gitu ya. Kayaknya belum cocok kalau belum bisnis. Afdol ya, kalau belum. Ya, betul. Terus aku adalah sarjana dari Administrasi BISIP 2009, dan achievement-nya yang udah tadi disampaikan Bu Rati. Alhamdulillah dapat achievement selama melintang di dunia media industri di Indonesia ini. Kemudian sebelum memahami mengenai digital marketing dan advertising ini, aku ingin sharing, mungkin udah ada sebagian yang tahu, tapi aku ingin remind lagi, apa aja sih media-media yang biasa digunakan untuk advertising gitu ya, baik untuk brand besar atau UMKM juga seperti itu. Yang pertama ini aku bagi berdasarkan media platformnya di Indonesia yang bisa digunakan itu kategori konvensional, ada televisi, kemudian radio, kemudian print juga. Mungkin di sini aku belum nambahin juga ada media luar ruang, billboard, terus videotron dan lain-lainnya. Tapi meskipun konvensional, jadi media di Indonesia itu banyak melakukan inovasi juga gitu ya. Aku ambil contoh televisi, mungkin iklan yang kalian lihat sekarang di Bandung mungkin akan berbeda dengan di dengan yang ada di Jakarta. Nah, ini inovasi-inovasi ini terus bergulir supaya sebuah brand itu bisa lebih efektif lagi menggunakan budget dari advertising itu sendiri. Atau yang kita sebut programmatic ya, teknologinya gitu. Selanjutnya ada digital juga, tentunya ada dari website. Ya, kita tahu ada Google Ads, tadi juga udah dijelaskan sama Kang Rizky. Terus juga programmatic di sini. Selanjutnya ada sosial media juga yang bisa kita manfaatkan sebagai media untuk campaign. Itu ada Facebook, Instagram, Twitter, terus juga TikTok juga bisa, sampai dengan YouTube. Tentunya untuk kontennya sendiri, karena karakteristiknya berbeda di setiap sosial media. Nah, ini harus lebih dipahami lagi bagaimana konten yang tepat untuk setiap platformnya gitu. Kemudian ternyata iklan juga bisa dilakukan gitu di aplikasi gitu. Sebagai aku contoh di sini untuk aplikasi nonton ada View, iQIYI, terus video.com gitu. Ini juga bisa di-utilize gitu ya kalau kita ngomongnya untuk campaign sendiri gitu. Dan yang terakhir news portal tentunya di mana aku bekerja saat ini. Jadi di platform ini kita bisa membantu iklan, nggak hanya iklan aja, tapi juga kita bisa memikirkan 360 marketing yang tepat untuk klien gitu. Nah, selanjutnya kita lebih dalam lagi mengenal digital media sebagai publisher. Di Indonesia itu ada siapa aja sih pelakunya gitu ya. Nah, tadi sebelum menjelaskan pelaku-pelakunya ini, sebelumnya juga udah dijelaskan sama Kang Rizky tentang populasi dari internet user di Indonesia. Ini yang menjadi sebuah data yang signifikan banget bahwa pentingnya bisa menyasar audiens dari internet user gitu. Karena kenaikannya juga luar biasa.
15,5% gitu ya dari tahun 2020. Gitu. Nah, ini adalah grup-grup besar, media besar di Indonesia yang memiliki andil di untuk menarik user internet di Indonesia. Yang pertama ada MNC, pasti udah tahu ya, MNC. Kemudian ada MTech Digital, terus ada Trans Corporation, ada IDN Media, yang mana semuanya juga ada berbagai macam nih, media digital yang mereka punya gitu. Berdasarkan kategorinya terbagi ke dalam banyak banget. Jadi memang persaingan di media industri ini tuh cukup sangat-sangat ketat banget. Dari mulai kategori newsnya juga, mungkin kita tahu Detik ya udah menjadi nomor 1 di Indonesia. Terus juga ada sport, entertainment, kemudian gaming, dan hobi juga, lifestyle, parenting juga. Nah, kenapa dikategoriin seperti ini sih? Untuk supaya brand itu lebih mudah gitu menyesuaikan target audiensnya mereka atau profil dari produknya mereka yang ingin dikampanyekan itu seperti apa gitu. Kemudian lalu bagaimana sih sebuah brand itu memilih the best digital media for their campaign? Ini dari pengalaman yang aku dapat. Jadi media besar biasanya yang pertama kali dilihat itu adalah ranking dan measurement-nya. Yang biasa digunakan adalah Alexa Rank, kemudian Comscore dan SimilarWeb gitu. Di sini kita bisa mengakses datanya langsung, bisa nyari sendiri karena tidak berbayar. Bisa dicari berdasarkan berbagai macam kategori kayak tadi, news, atau misalnya kita lagi mencari digital media yang membahas mengenai kesehatan gitu. Di sana akan ada rankingnya, performance-nya dari website itu sendiri gitu. Semuanya lengkap pokoknya di situ. Selanjutnya, consideration dari brand itu sendiri untuk memilih sebuah media adalah size grup dari media itu sendiri gitu. Karena semakin besar medianya, semakin banyak kategori dari media-media yang mereka punya, itu menjadi kesempatan untuk bisa bekerja sama dengan brand besar gitu. Atau yang kita biasa sebut adalah integrated media platform gitu. Sebelah kiri kita ini adalah contoh dari profilnya MTech. Jadi salah satu grup yang memiliki broadcast medianya SCTV Indosiar, mungkin tahu juga. Kemudian mereka juga punya media luar ruang. Setelah itu tentunya ada digital medianya juga. Terus juga mereka bisa bikin kontennya juga, bikin event, bikin konten, dan segala macamnya. Kemudian sampai ke e-commerce. Mereka punya juga e-commerce-nya, yaitu Bukalapak. Gitu. Maksudnya apa? Semakin besar grup dari media itu sendiri, maka mereka ingin menjadi one-stop solution campaign gitu ya, untuk menyasar brand-brand besar di Indonesia. Selanjutnya yang jadi pertimbangan dari sebuah brand juga adalah profile audience dari media itu sendiri gitu. Nah ini pertimbangan untuk viewability atau keterlihatan dari advertising itu sendiri gitu. Seberapa efektif sih iklan itu dipasang di sebuah media gitu. Profilnya sendiri kalau Times ada 51 juta monthly active user, artinya ada 51 juta orang yang mengakses website kita dari semua platform setiap bulannya dengan age-nya itu di millennials sama Gen Z, dengan gendernya female, terus juga bisa terlihat sosioeconomic statusnya, dan penyebaran di Indonesianya seperti apa. Sedetail ini, jadi nanti brand bisa memutuskan target audiens yang tepat gitu, menyasar milenial ya pakainya IDN Times, atau menyasar ibu-ibu berarti parenting media yang akan dipakainya. Tentunya yang terakhir adalah ideation, creativity and innovation gitu. Ini penting banget di masa pandemi ini. Segala hal berubah, begitupun media di Indonesia berubah sekali gitu. Tadi yang sempat aku bilang bahwa media di Indonesia itu nggak cuma placement-nya aja gitu ya, membantu selling, membantu awareness dan lain-lain.
tapi juga memikirkan 360 marketingnya juga gitu. Nah, jadi di pandemi ini dituntut berlomba-lomba semua media ini untuk bisa melakukan inovasi terbaiknya. Nah, tentunya di masa pandemi ini, meskipun kata Pak Jokowi kita udah harus berdampingan nih dengan COVID, tapi tentunya kehidupan kita tuh udah nggak sama lagi. Udah berbeda gitu ya. Mungkin sebagian orang udah mulai kehidupan daily activities-nya mereka gitu, jalanan udah mulai udah mulai ramai lagi dan sebagainya macamnya. Tapi nggak sedikit juga gitu orang yang udah nyaman sama WFH, sama di rumah aja. Gitu. Karena kita tahu internet selama pandemi ini menjadi main channel-nya untuk bekerja, untuk socialize dan entertain dan bahkan mengeksplor dunia gitu ya melalui internet ini. Nah, ini daily spend medianya di Indonesia. Di sini terlihat konten apa aja sih yang biasanya diakses oleh internet user kita. Yang pertama adalah video tentunya, kemudian orang lebih membaca berita lebih banyak. Terus juga live streaming, nonton online dan gaming juga gitu. Akhirnya dengan kebiasaan seperti itu, consumer are changing their behavior. Ini adalah data sebenarnya yang aku dapat dari MediaKit KLY. Jadi selama pandemi ini people read, watch, and shop more gitu. Jadi penggunaan internet ini sangat memiliki potensi yang baik gitu untuk kita sebagai media platform. Dan konten-konten video itu sangat disarankan untuk membantu bisnis gitu. Termasuk juga di e-commerce sendiri di Bukalapak ada growth GMV yang mana ini membuktikan bahwa terjadi banyak transaksi gitu di situ. Nah, ini menjadi sangat significantly important untuk bisa reach people dari yang membaca, terus menonton dan membeli melalui e-commerce tadi gitu. Karena datanya berdasarkan dari Content Marketing Institute, 86% B2C marketer itu berpikir bahwa content marketing adalah is a key strategi. Kemudian masih video menjadi internet population di Indonesia itu adalah menonton video. Kemudian e-commerce dengan 82 billion dollar worth of e-commerce sektor di Indonesia sampai dengan 2025 gitu estimasinya. Nah, ini adalah masuk ke solution. Apa sih yang bisa dibantuin oleh media sebagai publisher itu? Tentunya ada beberapa stage. Dan yang pertama itu ada awareness gitu. Sebagai media kita memiliki kemampuan untuk bisa menyasar segmen tertentu. Seperti yang tadi aku bilang berdasarkan kategorinya. Kita ada juga roadblock yang mana mungkin kalau pernah melihat satu website lagi baca berita nih misalnya di Tribun. Terus pas dibuka satu website, bannernya dari Telkomsel semua. Nah, itu adalah roadblock. Jadi istilahnya kita menayangkan kreatif yang sama dari sebuah campaign untuk menarik atensi gitu ya dari audiensnya media tersebut. Kemudian ada display ads juga. Jadi display ads ini lebih ke banner atau yang biasa kita temuin tiba-tiba pas buka mencet link tertentu tiba-tiba muncul aja gitu ya. Nah, itu display ads dengan berbagai jenis-jenisnya. Terus juga ada video ads. Mungkin tahu kalau nonton YouTube ya atau nonton video yang ada di media platform itu sendiri itu adalah video ads. Kemudian yang nggak kalah penting sekarang yang nggak pernah ditinggalin adalah influencer atau KOL ini sendiri. Ini dirasa sangat efektif untuk bisa menaikkan awareness gitu. Kemudian stage selanjutnya setelah orang melihat-lihat semua banner yang ada di website kita, udah mulai memutuskan, udah mulai mengconsideration, memikirkan kembali untuk membeli sebuah produk itu gitu. Jadi biasanya sebagai media kami langsung di stage ini kita memberikan banyak sekali artikel tentang informasi yang ada dari sebuah produk itu gitu. Apa aja sih kira-kira yang dicari oleh
audiens kita gitu. Biasanya kita akan ngobrol nih sama redaksi kita, minta insight-nya supaya iklan ini kelihatannya soft selling banget, nggak terlalu hard selling, karena saat ini tuh orang-orang udah tahu, oh ini mah iklan gitu. Nah ini yang menjadi kreativitinya di redaksi gitu. Kemudian ada interaktif konten, jadi konten ini biasanya ada selain ada teksnya, ada juga videonya, terus juga ada foto gitu. Ini lebih nyaman dilihat gitu ya. Kemudian selanjutnya activation, jadi ini lebih engage lagi sama audiensnya melalui games mungkin yang biasanya di built-in di websitenya, dan atau competition, misalkan foto competition di Instagram atau competition reels di Instagram dan lain-lainnya. Dan yang lebih engage lagi adalah eventnya sendiri. Jadi mungkin kalau dulu ada offline activities, segala macam, konser dan lain-lainnya, semua di masa pandemi ini shifting online event. Nah sekarang yang lagi dipikiran sama media itu adalah gimana caranya supaya nggak bosan online event terus. Biasanya kita lagi memikirkan hybrid event gitu ya, setengah-setengah gitu. Terus setelah stage consideration, lalu kita memikirkan conversion. Nah, ini sebenarnya uniknya dari digital advertising. Ini kita bisa sampai lead generation gitu ya. Lead ini adalah audiensnya kita yang memang ada interest gitu dengan brand itu. Lead generation ini adalah prosesnya. Nah gitu. Bisa sampai menjadi loyal dari customer sebuah brand tersebut gitu. Kemudian online sales bisa KPI-nya sampai beli, check out, itu juga memungkinkan di digital advertising gitu. Atau menggiring masyarakat untuk bisa langsung datang ke store-nya langsung juga memungkinkan juga gitu. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan oleh oleh media sendiri. Selanjutnya targeted gitu ya, secanggih ini gitu untuk bisa menghemat budget dan lebih real time reportnya. Itu dari video sampai display itu kita bisa target medianya apa, geografinya di mana, platformnya apa, terus juga sampai mobile carrier-nya apa, kanalnya di mana, sampai trennya lagi ngomongin apa sih, itu kita bisa tagging juga. Bahkan sampai device-nya apa, Android atau iOS, itu juga bisa dilakukan gitu di digital advertising ini. Selanjutnya, mungkin aku langsung aja ke case study ya. Tadi sedikit gambaran tentang tentang apa aja sih yang bisa dilakukan oleh media publisher. Kemudian case study, ini adalah project yang aku handle di tahun lalu 2020, waktu itu aku masih di grupnya MTech. Ini adalah My Pertamina Pertashow gitu. Jadi saat itu event. Ini pada bulan Maret itu mereka Pertamina ini memang sudah merencanakan untuk melakukan event offline dengan objektifnya itu adalah menaikkan jumlah downloader apps-nya melalui event Pertashow ini sendiri. Tiba-tiba coronanya datang di bulan Maret. Alhasilnya langsung Pertamina itu mencari vendor atau partner yang bisa memikirkan 360 marketing yang bisa mencapai KPI-nya mereka. KPI-nya mereka juga lumayan banget. Yang pertama itu adalah 10.000 watchers per episode. Jadi event ini shifting orang-orang nih dari menonton biasanya di YouTube, ini mereka bawa ke apps-nya gitu. Dan ini adalah challenge banget nih buat kita sebagai media untuk bisa menarik audiensnya kita ke sana gitu. KPI-nya saat itu 10.000, kemudian dengan 5.000 organic first downloader karena KPI dia naikin download gitu. Kemudian campaign ini selama 7 bulan lamanya. Kenapa campaign ini yang aku angkat? Karena stage-nya itu lengkap banget gitu ya. Dari awareness, kita bantunya dari banner, kita kasih KOL, terus kemudian kita kasih juga iklan-iklan video yang mereka kasih, kita sebar di semuanya grup kita, sampai televisi juga gitu. SCTV, Indosiar, tagging di beberapa tempat yang memang menjadi sasarannya mereka gitu. Kemudian consideration ketika orang-orang mencari tahu tentang My Pertamina,
kita langsung buatkan banyak banget artikel mengenai ini. Jadi orang tuh gampang banget gitu mencari informasi ini. Dan ini maksudnya adalah untuk menaikkan SEO juga gitu ya. Mungkin udah pernah dengar juga SEO ini sangat berguna sekali. Terus juga sampai ke acquisition, yaitu tadi ada KPI downloader sendiri. Mungkin penjelasan tentang istilah-istilahnya panjang banget, tapi intinya project ini berhasil, alhamdulillah. Key suksesnya apa sih gitu ya? Di tengah pandemi ini Pertamina ini mampu beradaptasi gitu. Langsung berpikir cepet banget, oh oke, kita shifting aja deh ke online event gitu ya. Kita guide brand besar, brand media besar untuk bisa bantu gitu. Kemudian dia dengan maksimal memutuskan untuk menggunakan digital platform di seluruhnya, jadi nggak media aja, tapi dia juga pakai Google Ads juga untuk bantunya. Terus juga tadi memikirkan dan memutuskan untuk menggunakan integrated media campaign gitu untuk semakin banyak menggarap audiens dari berbagai macam platform gitu. Mungkin itu aja sharing dari aku. Nah, mungkin ini kan contoh dari brand besar gitu ya. Tapi basicnya sama gitu, pemahamannya sama. Semoga bisa menjadi gambaran. Siapa tahu kalian juga nanti di sini mahasiswa di sini bisa jadi corporate communication-nya sebuah BUMN mungkin atau brand gitu. Nah, ini mungkin gambarannya di dunia media publisher. Seperti itu. Terima kasih Tefani, luar biasa ya, menarik banget teman-teman. Ya jadi industri media ini termasuk industri yang masih jarang ya dibahas di adbis terutama ya, tetapi ternyata implementasi ilmu adbisnya itu dapat banget ya kalau dari yang sudah dijelaskan oleh Tefani tadi. Baik teman-teman, untuk biar hemat nih waktunya dan biar cepet juga ya, mungkin sudah banyak yang penasaran pengen bertanya dengan Tefani, pengalaman beliau di dunia media digital. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand atau melalui chat yang sudah ada di Zoom. Silakan teman-teman. Oke, langsung ada nih Teh dari Leo Hari. Mangga Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan. Halo Leo, menghilang suaranya. Oh, tiba-tiba Leo menghilang. Koneksinya hilang mungkin. Iya, sepertinya. Oke, ada lagi mungkin ini Teh sebelum ke Leo nanti balik lagi ya. Ada Rizda Puspitasari, mangga Rizda. Halo Rizda. Tampak menghilang semua ini Teh. Halo Rizda atau Leo mungkin? Rizda Puspitasari. Atau silakan teman-teman lain yang juga ingin bertanya mungkin memanfaatkan waktu yang jarang banget ya Tefani bisa hadir di sini begitu. Oke, kalau mungkin sambil menunggu ya Teh, saya ingin bertanya nih Teh, kalau begitu Teh, pengalaman suka dukanya nih Teh, yang dialami mengelola media digital ya Teh ya. Apa sih Teh permasalahan yang sering dialami dalam media digital ini, umumnya yang sering dihadapi oleh Tefani? Coba kira-kira apa aja Teh? Yang pertama, kliennya banyak mau, Bu. Oh, sih. Kadang banyak banget klien-klien yang udah advance banget gitu di digitalnya, pengen hal-hal yang sepertinya nggak masuk akal gitu. Itu sih yang membuat kita tuh kadang ketar-ketir gitu. Tapi so far dari media yang selama ini kerjasama, yang tempat aku bekerja itu bisa fulfill dari keinginan klien-klien itu. Yang kedua tentunya yang jadi dilema gitu. Kadang berita-berita nih, kadang apa yang kita lagi kejar, prospek kliennya apa, tiba-tiba muncul deh berita kurang baiknya gitu ya di media kita. Nah itu
mempengaruhi banget gitu penilaiannya gitu. Tapi tetap optimis ya Teh ya kalau ada hambatan pasti. Oke. Nah ini sudah ada lagi nih Leo, sudah bisa bergabung Leo? Halo Bu, Teh, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Silakan Leo. Maaf ya Bu, Teh, tadi sinyalnya terputus. Saya ingin bertanya Teh terkait tadi yang campaign study case dari Pertamina. Itu kan ada KPI itu salah satunya kayak untuk 10.000 viewers dalam per episode gitu ya Teh. Nah, itu kan juga ada peran dari influencer atau KOL untuk menaikkan awareness ya Teh. Dan kira-kira apakah influencer atau KOL itu tuh mempunyai faktor dalam dalam mengakuisisi customer gitu nggak sih Teh dalam campaign tersebut Teh? Iya, langsung dijawab aja Bu. Silakan, langsung Teh. Makasih Leo pertanyaannya. Jadi memang untuk KOL ini tuh sangat berperan penting gitu ya dari sukses atau tidaknya sebuah event. Banyak atau enggaknya yang masuk untuk menonton eventnya dari awal event sampai akhir gitu. Biasanya kita untuk KOL ini mengkategorikan mereka dari mulai nano, mikro, terus juga sampai mega. Tentunya ada pertimbangannya juga nih. Biasanya kalau kliennya itu lebih ingin engage yang lebih dalam, kita lihat juga engagement rate-nya. Gitu. Ini hitungannya. Gimana sih kita bisa menghitung loyal atau tidaknya si followers dari KOL itu gitu. Biasanya nggak mesti ya artis gede gitu ya, kayak misalkan Atta Halilintar atau siapa, tapi KOL mikro ini juga sangat membantu gitu, kayak followersnya itu cuma 1.000 gitu, tapi biasanya mereka loyal gitu ya, mau datang ke sebuah event gitu, atau untuk keputusan dalam pembelian juga kadang kita terinfluence gitu ya oleh mereka gitu. Kayaknya enak juga nih food vlogger ngebahas mengenai makanan apa gitu. Pas nyampe sana ternyata kurang enak gitu. Nah, itu kekuatannya mereka gitu. Sampai bisa menggiring kita untuk bisa membeli sesuatu. Seperti itu ya. Apakah menjawab? Terima kasih Teh. Tapi ingin bertanya sedikit lagi Teh. Kan itu berarti lebih dari influence dari influencer sendiri ya Teh. Nah, kira-kira itu gimana sih Teh kalau misalnya kita sebagai KOL manajemen untuk kayak menentukan influencer mana sih yang kayak cocok untuk campaign kita sendiri gitu Teh? Selain dari yang engagement-nya itu Teh. Oke, pertama kita harus dapat dulu nih brief detail banget dari klien gitu. Targetnya mereka tuh siapa sih gitu. Terus apa sih yang pengen disasar, umurnya berapa, interestnya mereka apa gitu. Nah biasanya di IDN Media sendiri tempat aku kerja kita ada agensinya khusus untuk mengelola creator network ini. Jadi kita ada database-nya banyak banget 7.000 influencer yang bisa kita gunakan untuk campaign. Nah, ini kita bagi-bagi berdasarkan brief detail dari klien itu gitu. Communication brief dari klien ke kita sebagai media agency itu penting banget gitu. Makanya nanti misalkan memiliki bisnis tertentu sangat penting banget untuk bisa breakdown targetnya tuh siapa sih gitu, supaya bisa lebih tepat lagi gitu. Karena kan untuk menggunakan KOL juga nggak murah juga gitu ya. Kita ingin supaya biayanya dipakai dengan baik dan dapat sales-nya yang bagus gitu, atau impact yang bagus gitu untuk campaign itu. Begitu. Leo. Baik Leo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin sudah bisa menjawab Leo ya, mewakili teman-teman yang lain yang juga tadi ya mungkin ingin bertanya, namun sayangnya sekali lagi Stefani, waktu kita juga sangat terbatas dan kita bersyukur banget ya Stefani bisa hadir di sini karena tadi menambah
industri baru yang bisa dipahami lah di administrasi bisnis. Oke, menutup pertemuan kita hari ini, sesi kedua ini bersama Tefani, saya sekali lagi ingin memparafrase nih apa yang sudah diungkapkan oleh Tefani tadi, bahwa sedetail itu dan sehemat itu loh literasi digital bisa membaca perilaku konsumen dan menyasar langsung target pasar yang tentunya ini sangat berguna ya untuk bisa mengakselerasi bisnis kita. Fani, Hazar Tawakal 2021. Terima kasih Teh Fani. Ketemu lagi kita nanti ke depan ya Teh, jangan bosan ya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ya, kalau ingat digital, ini kebetulan banyak guru-guru saya ya. Ada Ibu Healthy. Kalau Ibu Healthy itu guru TikTok saya ya. Jadi kalau misalkan bisnis urusan sedot WC itu Bu Healthy jagonya. Baik, saya supaya karena waktunya tidak lama, saya akan bahas tentang aspek legalitas dan keamanan bisnis digital. Oke. Nah, ini kata Bill Gates ya. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Jadi kalau misalkan bisnis Anda tidak masuk di internet, Anda akan keluar dari bisnis. Ya. Oke, ada 4 tantangan Indonesia menjadi negara maju. Pertama, realisasi pertumbuhan ekonomi ini lebih kecil dari potensinya. Ini kemudahan investasi, penyediaan infrastruktur, peningkatan produktivitas. Ini melalui penguasaan teknologi. Ya. Kemudian perubahan demografi dan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah jebakan pendapatan menengah yang bisa keluar asal ekonomi tumbuh di atas 6%. Ini data ini sebelum COVID sebetulnya. Dan yang keempat adalah perubahan struktur Indonesia 4.0, industrialisasi, reindustrialisasi, serta optimasi sektor jasa. Ini adaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Nah, ini 5 negara dengan jumlah startup terbesar. Yang paling besar itu adalah Amerika Serikat dengan 46.000 startup, India dengan 6.000, Inggris dengan 4.000 sekian, Kanada dengan 2.000, dan Indonesia ada lebih dari 2.079 startup. Ini startup unicorn milik Indonesia, ya. Walaupun sekarang saham terbesarnya memang banyak dikuasai oleh Singapura, ya. Anda bayangkan misalkan Tokopedia saja satu hari itu dikunjungi lebih dari 74 kali penduduk Singapura, itu dalam waktu 1 hari. Jadi banyak sekali kenapa bisnis digital ini menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Lihat pendanaannya Gojek, apalagi Gojek sekarang sudah gabung dengan Tokopedia. Ya, kalau misalkan dari seri pendanaannya saja Gojek itu 43 triliun, Tokopedia 33 triliun. Jadi ini kalau misalkan digabung ini luar biasa. Jadi Goto. Kemudian Traveloka 13 triliun, ini Bukalapak juga kemarin sudah IPO ya. Kemudian, nah ini Warung sudah bergeser sekarang, bagaimana sekarang e-commerce mulai dari Bukalapak, Tokopedia, kemudian ride hailing, micro retail, ya Warung Pintar, Wahyu, ini fintech-nya ada GoPay, Offoling aja dan Dana ini sudah mengincar warung dan kios untuk melebarkan bisnisnya karena dinilai potensialnya menciptakan pasar baru. Ya. Potensi warung ada di tengah masyarakat, jembatan transaksi online to offline, kemudian meningkatkan penetrasi digital, segmen pasar besar, kontribusi 65% sampai 70% transaksi retail nasional. Cara startup menggait mitra ini memperluas jenis layanan, memberikan akses modal, memberikan komisi, praktis dan cepat dalam memasok barang. Kemudian kontribusi digital terhadap PDB, kita lihat ternyata Indonesia ini untuk ASEAN ini adalah yang paling besar kontribusinya terhadap PDB, lebih dari 53 miliar US dollar. Kemudian nilai ekonomi digital kita ini mendekati 40 miliar, setara 560 triliun. Ini dengan kurs 14.000 per dolar. Kemudian tahun 2025,
Nilai ekonomi digital Indonesia diprediksi melonjak menjadi 133 miliar dolar atau setara dengan 1.862 triliun. Jadi memang uangnya sangat besar sekali di industri digital ini. Nah, apa tantangan startup e-commerce di kita? Pertama, akses internet yang belum merata, keamanan transaksi online, kemudian waktu dan biaya kirim yang belum efisien, biaya investasi transportasi yang lebih tinggi, dan barang yang palsu. Ini tantangan-tantangan startup e-commerce kita. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi era industri 4.0? Jadi Indonesia menurut Kementerian Perindustrian sekarang sudah di level 2,14 atau dengan kesiapan sedang. Ya, kesiapan sedang itu ya di tengah-tengah gitu, kita masih belum sampai menerapkan industri 4.0 ini. Di bidang teknologi skor kita 1,9, kemudian operasi pabrik 2,06, kemudian manajemen organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan ini dibaca di 2 poin sekian. Kemudian ini Indonesia Industri 4.0 Readers Index ini diluncurkan oleh Kemenperin tahun 2018 sebagai acuan industri. Jadi pertumbuhan ada perusahaan yang sudah menerapkan industri 4.0, juga termasuk juga menggunakan robot, itu Schneider Electric dan Petrosia di Kalimantan Timur. Nah, keuntungan bagi Indonesia ini bisa menciptakan 10-15 juta lapangan kerja baru. Jadi kemudian kenaikannya adalah 2 kali lipat, kenaikan rasio produksi dan biaya, kontribusi terhadap manufaktur dan PDB ini adalah 25%. Ini ekonomi digital di Indonesia, terbesar di Asia Tenggara. Kita proyeksi transaksi digitalnya ini lebih dari 40 triliun. Kita lihat Singapura hanya 12, Malaysia 11, Filipina 7, Vietnam 12, Thailand ini 16. Ya. Nah, kontribusi sektor ekonomi digital Indonesia ini banyak, ada yang di e-commerce, kemudian di media, kemudian travel dan transportasi. Yang paling tinggi adalah di bidang e-commerce. Ya. Nah, kita unggul di ASEAN, tapi penuh sekali tantangannya. Ekonomi belum merata, hanya terpusat di Jabotabek, tapi dengan adanya digital ini sebetulnya bisa meratakan perekonomian di Indonesia. Nilai belanjanya per kapita di Jabotabek itu lebih dari 555 dolar US dollar. Kemudian nilai belanja per kapita non Jabotabek ini 103 US dollar. Nah, ini soal masalah rendahnya literasi finansial. Jadi lebih dari 47 juta orang tidak memiliki rekening bank. Padahal salah satu syarat untuk digital itu adalah memiliki rekening bank, tapi tidak punya akses kredit, investasi, dan asuransi. 92 orang unbank tidak memiliki rekening bank sama sekali. Ya, jadi makanya di daerah itu masyarakat kita lebih senang untuk menyimpan uang di bantal daripada misalkan di bank. Makanya BRI itu turun-turun ke daerah-daerah. Sekarang BRI menjadi salah satu bank yang dengan aset terbesar di Indonesia. Oke, jadi dengan berkembangnya dunia digital dewasa ini, terutama di masa pandemi, kebutuhan internet ini sangat meningkat tajam, terutama di bidang pendidikan dan bisnis. Sama seperti kita sekarang melakukan studium general, kalau sebelumnya kita di Balai Sawala atau mungkin di Balai Santika kita melakukan studium general, tapi mungkin sudah 2 tahun ini kita melakukan studium general itu menggunakan Zoom. Nah, sebagian orang memilih belanja online sebagai pilihan utama dikarenakan penerapan PPKM atas pergerakan orang di muka umum oleh pemerintah. Jadi, sama mungkin saya juga biasanya kalau lagi iseng-iseng akhirnya nyari keranjang di Shopee, di Bukalapak, atau mungkin di Tokopedia gitu ya, dengan di marketplace yang lain juga. Nah, tren belanja online berkembang dengan menjamurnya marketplace, serta keberadaan online shop yang mengandalkan sosial media sebagai wadah interaksi mereka dengan pembeli.
Apa itu bisnis digital? Bisnis digital ini sama sebetulnya seperti kegiatan bisnis pada umumnya, hanya saja kegiatan bisnis digital ini tidak lepas dari pengawasan hukum. Jadi itu yang membedakan digital tuh karena kita borderless. Ada juga kalau misalkan saya suka beli barang itu yang murah itu biasanya di Cina, tapi Shopee juga yang dari luar negeri itu cepat sekali. Kalau misalkan untuk kebutuhan tidak sampai seminggu itu barang sudah sampai di tempat gitu ya. Jadi sangat borderless sekali. Oleh sebabnya karena borderless tentu ada aspek-aspek hukum yang harus kita pahami minimal sebagai kita bisa aware agar nanti kalau misalkan dalam bisnis itu tidak dirugikan. Nah, aspek legalitas ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan etis atau tidak etis. Ya, jadi kadang-kadang saya suka nyoba juga banyak sih yang jualan di marketplace gitu ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu saya komplain, bagaimana cara komplainnya? Iseng aja gitu ya, komplain. Oh ternyata mereka melakukan mediasi gitu ya, tidak biasanya kalau misalkan marketplace itu jelek, kita bisa kasih komen, akhirnya nanti akan di blacklist oleh marketplace. Nah, regulasi, aturan atau produk hukum ini diperlukan untuk mengarahkan atau perilaku seseorang. Ya, hukum yaitu hukum publik ini meliputi prinsip etika, namun keduanya tidak sama. Nah, hukum untuk pengendalian sosial juga berlaku khusus untuk kegiatan bisnis online. Jadi ada beberapa undang-undang terkait dengan kegiatan bisnis online. Jadi cukup sebetulnya 3 yang kita harus pahami. Tahu gitu ya. Yang pertama adalah Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE ini berkaitan dengan transaksi elektronik karena namanya juga adalah informasi dan transaksi elektronik. Nah, undang ini adalah sangat menarik sekali. Jadi kita dilindungi dengan adanya Undang-Undang ITE ini. Yang kedua itu undang-undang tentang perdagangan. Detail-detail mengenai kegiatan perdagangan ini dibahas lengkap dalam undang-undang ini. Diatur yang paling jelas sekali itu diatur dalam pasal 65 ayat 1 sampai 6. Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah undang-undang tentang perlindungan konsumen. Mengapa undang-undang ini menjadi acuan? Ya, 3 undang-undang ini. Karena pentingnya kehadiran konsumen di era digital ini mendorong adanya perlindungan terhadap konsumen. Hal ini demi menjamin kepastian hukum pada pelaksanaannya. Nah, Undang-Undang ITE memberikan 2 hal penting sebetulnya. Ada 2 hal penting yang diberikan oleh Undang-Undang ITE. Pertama adalah pengakuan dokumen. Jadi dokumen-dokumen elektronik, misalkan kita mengklik dan sebagainya, itu adalah persetujuan sebetulnya. Itu adalah pengakuan dokumen elektronik. Pengakuan dokumen elektronik serta transaksi elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan juga hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik ini dapat terjamin. Kemudian yang kedua adalah tindakan yang diklasifikasikan. Sebagai pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi, ini ada ganjaran sanksi pidana. Ya, dengan adanya pengakuan dalam Undang-Undang ITE, ini kegiatan yang menyangkut e-commerce jadi memiliki kepastian hukum. Jadi contoh misalkan ada buyer yang menjual barang ternyata barangnya palsu, atau misalkan dulu ada yang jual sabun tapi dalamnya bata atau apa gitu ya. Nah, itu bisa dikenakan sanksi pidana dengan adanya Undang-Undang ITE ini. Nah, apa saja detail pengaturan bisnis online menurut Undang-Undang Perdagangan? Menurut Undang-Undang Perdagangan ayat 1, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar. Jadi data dan informasinya harus lengkap dan benar. Kemudian yang kedua, ayat keduanya, setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dengan menggunakan sistem elektronik dan yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi.
Yang ketiga, penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang ITE. Ya, jadi yang ini adalah berkaitan dengan pelaku usaha. Kemudian yang keempat, data-data dan informasi itu harus memuat identitas, legalitas pelaku, pelaku usaha, kemudian persyaratan teknis barang, persyaratan teknis dan kualifikasi jasa, harga dan cara pembayaran, dan cara penyerahan barangnya. Jadi jelas. Ini yang biasanya ada dalam fitur-fitur yang ada di aplikasi-aplikasi marketplace. Ayat yang kelima, dalam hal terjadi sengketa, terjadi transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Jadi bisa melalui pengadilan. Tapi kalau misalkan saya beli masker, Pak, maskernya itu harganya 25.000, misalnya gitu. Saya ditipu, ternyata maskernya itu yang saya tahu cuma 5.000 gitu. Bisa nggak saya mempidanakan orang ini? Ya pada dasarnya bisa saja gitu ya, bisa dipidanakan. Tapi kalau misalkan bayar pengacaranya mahal, itunya 25.000 kan jadi nggak worth it juga ya. Jadi harus ada mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Makanya kalau di marketplace itu ada juga fitur untuk komplain. Ya, komplain karena komplain adalah bagian dari hak-hak konsumen di situ. Nah, yang keenam, setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data atau informasi secara benar dapat dikenai sanksi berupa pencabutan izin ya atau di blacklist, lebih seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga ada Undang Perlindungan Konsumen. Jadi, pentingnya keadaan konsumen dalam perniagaan yang semakin maju sudah tidak diragukan lagi. Ya, jadi perlindungan terhadap konsumen harus diupayakan sehingga menjamin adanya kepastian hukum pada pelaksanaannya. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen harus mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk melindungi dirinya. Jadi pada dasarnya asas kehati-hatian itu penting bagi konsumen. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau ini, kita lihat saja. Saya banyak juga lihat para pelaku usaha, ada yang benar, ada yang nipu juga gitu ya. Contoh misalkan kita kalau lihat di Instagram itu banyak yang hoax lah. Yang hoaxnya contohnya mereka jualan kok ada Brompton ini harganya 5 juta gitu ya. Mana mungkin sih kan gitu. Nah, ini kehati-hatian tuh penting gitu ya. Walaupun kita misalkan tahu bahwa harganya murah gitu ya. Tapi dengan harga yang tidak wajar, kita sebagai konsumen harus tahu bahwa ini yang jualan ini nggak benar gitu ya, pasti nipu gitu. Ya. Karena kalau misalkan harganya dijualnya sangat rendah sekali, itu adalah penting bagi konsumen untuk mempunyai kesadaran dan mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, para pelaku usaha juga harus memiliki keterbukaan informasi terhadap barang atau jasa yang diproduksinya, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam melindungi konsumen. Jadi 3 undang-undang itu, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, dan Undang-Undang Pelindungan Konsumen, ya, yang kita harus pahami ketika kita memulai bisnis digital. Oke, kemudian ini aspek-aspek hukum terkait yang berkaitan dengan transaksi elektronik atau bisnis digital. Pertama itu adalah permasalahan kontrak, ya. Kemudian juga perlindungan konsumen, kemudian pajak. Nah, ini pajak biasanya dibebankan kepada pedagang, gitu ya, pelaku usaha, dan bisa juga kalau misalkan kita membelinya dari luar, itu pajak itu di PPN, pertambahan nilai atau barang mewah itu dibebankan juga kepada konsumen. Ya. Kemudian yurisdiksi, ini yurisdiksi yang berkaitan soal masalah tadi, kalau misalkan negara, ya, ini berkaitan dengan tanda tangan elektronik, kemudian domain name, kemudian dispute settlement, penyelesaian sengketa, hak, kemudian online syarat dan kondisi kebijakan dan hukum. Ya, ini persoalan kontrak. Contohnya
di UNCITRAL Mode Law of Electronic Commerce dalam pasal 15, selain masalah di atas, masih banyak aspek-aspek hukum kontrak yang harus dimodifikasi. Jadi kontrak-kontrak dalam internet itu selalu didasarkan atas apa? Atas click and point agreement. Jadi biasanya tolong dilihat kalau misalkan agree, klik. Kalau misalkan jadi tidak ada yang namanya negosiasi di situ. Jadi hanya take it or leave it. Ya. Ini persoalan-persoalan kontrak yang masih menjadi permasalahan dalam bisnis digital. Kemudian pelindungan konsumen, ya ini perusahaan di internet ini tidak memiliki alamat secara spesifik fisik di suatu negara tertentu. Ini sehingga menyulitkan konsumen untuk mengembalikan produk yang tidak sesuai dengan pesanan. Jadi kalau misalkan gimana caranya kalau misalnya kita beli di China, misalkan barangnya tidak sesuai, nah, mengembalikannya bagaimana? Kalau misalkan di luar di e-commerce itu memang sudah disiapkan loker-loker khusus gitu ya di mall atau di supermarket untuk bisa kita mengembalikan produk-produk yang tidak sesuai. Biasanya ada jangka waktunya kurang lebih sebulan ya. Nah, perlakuan seperti itu sangat baik sekali ya agar konsumen dapat dipuaskan dengan barang-barang yang dijual oleh pelaku usaha. Nah, sekarang di kita ini kadang-kadang konsumen sulit memperoleh jaminan untuk mendapatkan local follow-up service or repair, gitu ya. Kalau misalnya ada barang cacat dan sebagainya, mengembalikannya bagaimana? Baik, kemudian ini pajak, sistem pajak nasional akan menghadapi persoalan yang cukup serius di masa depan apabila tidak diantisipasi mulai dari sekarang, namun upaya untuk yang dilakukan harus melalui satu pendekatan internasional, baik melalui harmonisasi hukum, kerjasama institusi penegak hukum. Kemudian tadi yurisdiksi, ya jadi prinsip-prinsip yurisdiksi seperti tempat terjadinya transaksinya di mana, misalkan transaksinya di Indonesia, kemudian hukum kontraknya yang berlaku pakai hukum apa, kemudian karena sifatnya borderless gitu, jadi persoalan gitu ya. Jadi ini tidak hanya diatasi dengan upaya di level nasional saja, tapi harus pendekatan kerjasama dan pendekatan internasional. Kemudian digital signature ini merupakan salah satu isu spesifik ya. Pada prinsipnya digital signature ini berkenaan dengan jaminan message integrity, menjamin bahwa si penjamin pesan sender itu benar orang-orang yang berhak dan bertanggung jawab untuk itu. The sender is the person whom they purport to be. Ya, ini yang selalu ada masalah ya. Jadi biasanya contoh misalkan Ibu Ratih mau beli barang gitu ya, mau beli barang tapi karena dia sudah dewasa, nah putranya Bu Ratih ini misalkan menggunakan akunnya Bu Ratih untuk belanja di Shopee. Dia pakai Shopee Pay atau Pay Later dan sebagainya, tiba-tiba ada tagihan, loh saya kok nggak beli ini gitu. Nah itu berkaitan soal masalah message integrity yang tadi. Kemudian copyright, ini selama beberapa tahun terakhir undang-undang baru telah berlaku di beberapa negara untuk memastikan perlindungan yang efektif dan penegakan hak asasi di era digital. Jadi sampai saat ini belum ada perlindungan hak cipta yang cukup memadai untuk menanggulangi masalah ini. Jadi masih ada misalkan bagaimana kita kalau misalkan menggunakan foto punya orang lain gitu ya. Kan sekarang banyak misalkan jualannya apa padahal dia tidak punya fotonya, supaya lebih keterangan lebih menarik pakai foto orang lain. Nah, ini pun adalah berkaitan yang hal-hal yang dilarang dalam hukum. Nah, ini yang berikutnya, dispute settlement. Ini masalah hukum lain yang tidak kalah penting saat ini. Belum ada satu mekanisme penyelesaian sengketa baik di level nasional maupun internasional. Apakah tidak mungkin untuk dibuat satu mekanisme penyelesaian sengketa yang juga bersifat virtual? Karena
platformnya adalah digital, maka penyelesaiannya pun harus bersifat virtual atau online dispute resolution. Kemudian domain name. Nah, domain name dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon, sebuah alamat, ya. Kemudian domain name diberikan kepada organisasi, perusahaan atau individu atau internik, ya, di Internet Network Information Center berdasarkan kontrak dengan NSF melalui Network Solution atau NSI. Jadi domain name itu penting. Misalkan Anda punya brand yang sudah besar, misalkan tadi ada Time, kemudian juga Gea atau Umama, itu harus segera didaftarkan. Karena kalau misalkan tidak didaftarkan di Direktorat Hak Cipta atau merek, nanti bisa kalau misalkan mereknya digunakan orang lain, itu tidak bisa komplain. Nah, yang terakhir ini adalah online syarat kondisi kebijakan dan hukum. Ini yang sekarang pemerintah sedang mengembangkan undang-undang untuk mendukung dan memperkuat tindakan perlindungan privasi dari banyak bisnis. Ya. Inisiatif ini bertujuan untuk mengatur penyimpanan, penggunaan, dan pengelolaan oleh bisnis informasi pribadi. Jadi memang yang patut kita khawatir itu adalah soal masalah keamanan data. Keamanan data apa? Data kita, ya. Jadi kan data kita nih masuk di cloud tadi. Kalau misalkan oleh hacker kemudian dijual, akhirnya banyak aja ada yang nawarin asuransi, nawarin apa gitu ya. Orang-orang yang sifatnya spam yang akhirnya bikin kita insecure lah. Itu mungkin yang berkaitan dengan aspek-aspek legal yang harus kita pahami dalam memulai bisnis digital. Baik, terima kasih Bu Rati. Terima kasih Pak Rizal atas pemaparan materinya, luar biasa teman-teman ya, baru ngeh nih undang-undang apa aja yang berlaku dalam bisnis digital ya, dan ini satu pengetahuan yang penting banget untuk teman-teman nanti yang mau melakukan bisnis digital. Oke teman-teman, untuk sesi ketiga ini kita mulai ya, membuka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rizal, mungkin ada yang masih penasaran, silakan. Sekali lagi bisa dengan raise hand atau langsung melalui chat ya yang ada di Zoom. Yuk teman-teman. Oke, kita punya pertanyaan Pak dari Devina Ulima. Silakan Devina. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar ya Bu ya dan Bapak? Ya. Oke, baik. Terdengar. Oke, baik Pak. Pertanyaan saya tadi tentang Undang-Undang Perlindungan Hukum Pak, di mana perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen, astaga. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pak, di mana salah satunya bagian dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah klausula baku ya Pak. Di mana di dalam klausula baku itu saya juga sempat baca-baca itu tuh dibuat secara sepihak ya Pak, oleh pelaku usahanya. Nah, akan tetapi saya tuh keinget lagi nih Pak, terkadang kalau pelaku usahanya buat tidak konsumennya ya Pak ya, bukannya bisa sebelah, gitu. Bukannya bisa pelaku usaha malahan bisa malah menipu gitu ya. Lagi saya lihat ya Pak di permasalahan, kadang konsumen tuh kalau di bagian terms and conditions sering banget di skip Pak. Udah asal agree aja, dia nggak lihat lagi apa sih syarat-syaratnya gitu. Yang penting oke aja gitu Pak. Jadi kita sebagai pebisnis Pak, bagaimana ya Pak ya caranya kita tidak klausula baku yang kita buat gitu ya untuk si konsumen tidak berat sebelah Pak, tidak merugikan konsumen. Jadi undang-undang perlindungan terhadap konsumen itu tetap dijalankan Pak. Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Oke, langsung Bu Rati. Oke, Mangga Devina. Ya, ini klausula baku ini memang apa ya, disebut mass kontrak gitu ya, kontrak yang sifatnya massal, itu memang dibuat khusus untuk hal-hal yang sifatnya banyak sekali. Nah, salah satunya ya kayak e-commerce gitu ya, kalau misalkan kontrak berlangganan TV, internet, kemudian juga kontrak
ya misalkan PDAM gitu ya, itu semuanya pakai kontrak baku gitu ya. Tidak ada yang pakai kontrak apa secara tadi ya dua pihak gitu. Nah, apakah ini syah atau tidak? Ya, sah kalau misalkan Anda menyetujui. Ya, kalau misalkan Anda mengklik ya berarti itu sah gitu. Kan itu kan penawaran ya gitu. Namanya kontrak-kontrak baku itu ya disebutnya sebagai take it or leave it kontrak gitu. Take it or leave it kontrak artinya mau enggak ya udah gitu. Nanti biarkan orang lain aja yang mau beli gitu ya, Devina. Nah, kalau misalkan bagaimana caranya untuk bisa melindungi gitu ya. Caranya melindungi ya kembali kalau misalkan merasa insecure gitu, ya nyamannya ya offline gitu ya. Offline lihat barangnya, melihat kan kita tidak tahu nih, hanya melihat biasanya di e-commerce, oh gambarnya seperti ini, kenyataannya seperti apa gitu kan. Jadi memang kalau misalkan mau secara normal gitu ya, selain misalkan kita online juga kita harus melihat situasi barangnya, terutama kalau misalkan ini apa transaksinya besar ya. Transaksi besar itu harus lihat barangnya. Ya. Jangan misalkan kalau misalkan hanya ya di bawah 1 juta atau misalnya itu yang masih murah-murah sih sebetulnya nggak apa-apa. Kita cepet aja take it or leave it karena yang pasti di apa marketplace juga sudah disaring. Nah, tapi kalau misalkan transaksinya lumayan besar gitu ya, harus ditemuin orangnya gitu ya, penjualnya. Jadi kan kalau misalkan bisnis itu kan bertemu antara penjual dan pembeli gitu ya, tapi secara langsung. Nah, ini kan sistemnya secara online gitu. Kita tidak bertemu. Saya misalkan memberikan materi ini dengan Devina. Devinanya entah di mana, sayanya di mana gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mau supaya lebih secure, ya harus ketemu, ya dilihat barangnya. Oh iya, barangnya seperti ini. Kemudian kita baru bikin kontrak negosiasinya. Seperti itu ya, Devina ya. Gitu. Oke, terima kasih. Gimana Devina? Cukup puas ya? Puas banget, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Keren berarti jawabannya. Oke, satu penanya lagi, silakan. Sekaligus menutup nih pertanyaan terakhir sesi ketiga ini bersama Pak Rizal. Maka teman-teman masih ada yang penasaran? Silakan. Oke, kalau tidak nih saya kasih kuis nih teman-teman. Kita mungkin sudah makin siang makin nggak fokus Pak Rizal. Jadi saya kasih kuis aja deh ya, biar makin mencang nih ya suasana hatinya. Oke teman-teman, kuis ini berat banget ya, susah banget nih ngejawabnya. Pertanyaannya adalah ya, apa warna jilbab Bu Pratami? Mangga silakan, nanti dapat poin nilai ya untuk mata kuliahnya. Silakan teman-teman, ada yang berani menjawab nggak? Bu Pratami di off cam dulu ya Bu ya, biar nggak, aduh banyak banget nih, aduh, udah satu aja ya yang dipilih ya. Ternyata benar semua lagi jawabannya, yaitu Bu Pratami mungkin bisa muncul sekarang Bu, benar nggak? Hitam ya, benar sekali Bu Pratami. Benar hitam ya Bu? Ya betul Bu Ratih. Oke, kita pilih ya 3 yang pertama, nanti mohon bantuannya teman-teman panitia untuk menulis nih ya. Teman kita yang benar jawabannya ternyata fokus ya, dari awal tuh udah ngeh langsung. Jilbab Bu Pratami ini warnanya hitam begitu ya. Oke, satu lagi kali ya, biar makin seger nih ya. Pertanyaan terakhir nih. Kuis dicatat ya panitia ya, 3 penjawab pertama nih, ada Hendra, Shirley, dan Nida Inaya. Apa? Nih, ini agak berat nih beneran. 3 undang-undang yang tadi disebutkan oleh Pak Rizal yang harus diperhatikan dalam bisnis digital. Silakan. Yang mau resen atau mau chat silakan teman-teman. Ayo, apa nih nama undang-undangnya? Ayo lo. Oke, ada Helsa. Silakan Helsa. Izin menjawab Bu. Yang pertama tuh UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, UU tahun 2014 tentang perdagangan, UU 8 tahun 1998 tentang perlindungan konsumen. Itu dari ini ya,
dari Helsa ya, barusan ya? Iya. Oke, ini buat Helsa ada buku dari saya ya, buku Hukum Persaingan Bisnis. Nanti saya simpan di kampus ya, Bu, itunya. Saya ada satu buku lagi, Bu, kalau misalkan ada yang ini ya. Ini tentang pengantar ilmu hukum buat mahasiswa hukum bisnis. Mangga. Pertanyaan mau dari Pak Rizal atau mau dari saya, Pak? Mangga, dari Ibu aja. Oke, kalau gitu ini agak-agak yang ringan-ringan lah ya, teman-teman ya. Apa? Atau saya boleh tanya? Silakan Bapak, saya kehabisan ide. Silakan Pak. Ya, apa bisnisnya Ibu Healthy? Apa ya? Saya juga nggak tahu nih. Apa ya bisnisnya Bu Healthy ternyata? Wah, itu ada yang menjawab itu. Ada. Mana? Sultan Faik. Enggak, Sultan silakan. Oh, Sultan. Benar ya? Bu Healthy ada di sini? Nggak ada ya mungkin beliau. Benar nggak Pak Sultan? Saya beneran saya nggak tahu loh Pak. Makanya mana Bu Healthy itu ada Bu Healthy. Oh, tuh ada berarti gimana Bu? Bener Bu punya bisnis sedot WC baru tahu. Sebenarnya lebih tepatnya talent agency sih. Oh, Digital talent agency. Makasih Pak Rizal udah infoin bisnis saya, makasih. Udah jadi brand ambassador-nya Bu sedot WC-nya Bu Healthy ya. Baik Sultan Pai, karena dia yang pertama kali menjawab mendapatkan hadiah apa tadi Pak Rizal? Buku ya? Ya, ini bukunya ada pengantar ilmu hukum untuk mahasiswa bisnis, jadi bisa itu. Ya. Banget. Makasih Pak Rizal. Mudah-mudahan bukunya nanti bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kita dan menjadi amal jariah ya untuk Pak Rizal. Nanti dititipkan di kampus teman-teman. Kalau ada waktu silakan main ya dan ambil di kampus ya untuk Devina. Untuk Helsa tadi dan untuk Sultan. Terima kasih. Menutup sesi ketiga ini, sekali lagi nih, saya mau memparafrase dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal. Karena sifat bisnis di era digital ini adalah borderless, teman-teman, maka bisnis digital harus tidak lepas dari pengawasan hukum. Nah, oleh karena itu, aktivitas bisnis harus mengedepankan perilaku etis agar transaksi elektronik dan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan optimal guna mendukung suksesnya business acceleration. Dari saya selaku moderator di sini mengucapkan